Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sudah membahas 159 ayat di surat An-Nisa. Kita masuk ke ayat 160. Bercerita tentang kesalahan-kesalahan kaum Yahudi, pelanggaran dari perjanjian mereka, kejahatannya terhadap Maryam, terhadap Isa, plot pembunuhannya, kemudian cerita ini berlanjut sehingga timbullah agama baru. Nah, di sini kita lanjutkan lagi konsekuensi dari perbuatan yang mereka lakukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ. Maka disebabkan kezaliman dari orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka yang baik-baik yang sebelumnya dihalalkan bagi mereka. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. Karena mereka menghalangi dari jalan Allah dengan cara yang banyak. Jadi kita sekarang dihadapkan dengan episode negara Israel, orang-orang Bani Israel di Palestina. Mereka menghalangi orang-orang yang melakukan ibadah di bulan Ramadan, menyiksa orang-orang Palestina. Dan di zaman dahulu apa yang mereka lakukan kurang lebih sama. Jadi mereka konsisten dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Kepada kaum Nasrani, mereka melakukan senario yang jahat terhadap Nabi Isa, terhadap ibunya yang merupakan wanita yang terbaik di zaman itu. Mereka tuduh dengan tuduhan yang terburuk untuk seorang wanita. Nah, apa sih yang dilarang dari orang Yahudi? Nah, kita bisa temui di surat Al-An'am ayat 146, dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku. Binatang yang berkuku itu maksudnya kakinya itu ada jarinya, sehingga di situ timbul kuku seperti contohnya unta. Kemudian dan dari sapi dan domba. Kemudian kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu selain lemak yang melekat di punggung atau belakang keduanya, atau yang di perut besar dan usus, atau yang bercampur dengan tulang. Ini bagian yang enak-enak nih kayaknya. Tapi itulah hukuman di dunia karena kezaliman yang mereka lakukan. Kemudian dengan munculnya Quran, hal-hal tersebut dihalalkan untuk para muslim. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Dan pengambilan riba. Dan sungguh riba itu mereka itu sudah dilarang untuk makan darinya. Kemudian juga dilarang untuk mengambil harta orang-orang yang lain dengan jalan yang batil. Kita tahu bahwa mereka sudah tahu tentang hal ini dan mereka mempraktekkannya di kalangan Yahudi. Antara Yahudi tidak boleh ada pengambilan riba, tetapi mereka mengecualikan hal itu. Jadi mereka buat ini halal buat mereka mengambil riba dari orang selain Yahudi. Nah, teman-teman juga mesti belajar bahwa zaman sekarang uang kertas itu asal-muasalnya dari mana. Kemudian pergerakan uang kertas yang dahulu di backup, dijaga nilainya dengan emas, sekarang tidak perlu. Saya mesti cerita.
Sekiranya uang emas tidak perlu di backup, uang kertas itu tidak perlu di backup dengan emas. Kemudian orang yang memiliki kekuasaan untuk mencetak uang ini, mencetak uang dalam jumlah 2 kali lipat dari apa yang sudah beredar sekarang, apa yang terjadi adalah pengambilan harta manusia secara zalim. 2 kali lipat artinya setengah dari harta manusia pemegang uang ini hilang. Nah, inilah yang dimaksud dengan mengambil harta manusia dengan jalan yang batil. Contohnya itu, di antara banyak hal-hal yang dilakukan. Wa a'tadna lil kafirina minhum adzaban alima. Dan kami sediakan bagi orang-orang kafir di antara mereka adab yang pedih. Jadi orang Yahudi terbagi. Tidak semua kafir. Nah, untuk orang-orang yang kafir, yang melakukan riba, kemudian menghalangi orang-orang dari jalan Allah, Allah berikan mereka azab yang pedih. Ayat selanjutnya, ayat 162. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum. Akan tetapi orang-orang yang mendalam fi ilmi minhum, di dalam ilmu di antara mereka, orang-orang yang mempelajari agamanya, orang-orang Yahudi yang mempelajari agama dengan dalam, dan wal mu'minuna, dan orang-orang mukmin, karena orang Yahudi itu dulunya Islam. Yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada kamu, Muhammad, dan apa yang diturunkan dari sebelum kamu. Jadi kisah agama itu tidak boleh berhenti kepada nabi-nabi Bani Israel, tapi terus kepada Nabi Isa, terus kepada Nabi Muhammad. Dan kemudian cerita tentang nabi-nabi sebelumnya. Tentang Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Adam. Karena agama ini pasti dimulai dari awal mula manusia itu diciptakan. Wal muqiminas shalah wal mu'tunaz zakah wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Jadi orang-orang Yahudi yang mendirikan sholat, membayar zakat, 2 pilar itu, kemudian beriman, percaya kepada Allah dan kepada hari akhir. Yang 2 ini adalah hal yang gaib. Mereka itulah yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Di 2 ayat ini kita belajar bahwa Yahudi itu tidak sama. Sebagian besar dari mereka kafir. Dengan kafir itu bukan berarti 100% menolak agama Islam. Enggak, mereka mengakui, tetap mereka mengambil sebagian ayat tapi membuang ayat yang lain. Nah, kemudian juga ada yang menjadi mukmin, seperti nama-nama Abdullah bin Salam, Sa'labah bin Sai'ah, Asad bin Ubaid, yang mereka itu masuk Islam. Abdullah bin Salam adalah seorang rahib Yahudi yang paling pintar di Madinah. Jadi teman-teman, inilah keutamaan ilmu. Orang yang mempelajari agamanya dengan mendalam, dia akan memiliki prinsip. Dia tidak ikut dengan orang lain, tetapi dia ikut dengan apa yang sudah dipelajarinya. Ini juga merupakan pelajaran buat kita semua supaya kita sama-sama mencari ilmu.
dan mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita seperti Allah menyelamatkan dan mengangkat derajat Abdullah bin Salam. Itu dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.